Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di TOPW. Belajar query kali ini agak berbeda materinya. Maksudnya berbeda kalau biasanya kita belajar query-nya kita fokus di MySQL. Tapi untuk saat ini saya akan mencoba geser dikit. Maksudnya bergeser adalah saya akan mengkoneksikan antara antara database MySQL dengan pemrograman berbasis GUI, pemrograman aplikasi berbasis GUI. Nah, untuk MySQL-nya, database yang digunakan masih menggunakan akademik yang kemarin sudah pernah kita bahas dan mudah-mudahan juga masih ada ya teman-teman supaya. Kemudian untuk aplikasi berbasis GUI-nya kita pakai NetBeans IDE 8.2. Ini yang saya pakai. Kenapa pakai ini? Ya, tentunya memang pemrograman Java itu lebih fleksibel dan kedepannya akan banyak digunakan, akan banyak pengembangannya. Makanya kita pakai Java. Oke, langsung aja. Kita mulai untuk database, nggak ada masalah ya. Sekali lagi database kita pakai akademik yang kemarin ini. Kemudian langsung aja kita ke NetBeans-nya, berarti ini tampilan halaman homepage NetBeans-nya. Nah, yang pertama harus kita buat adalah new project dulu, pakai yang ini, klik ini, atau klik file, new project, sama aja sih ya. Oke, ini. Kemudian kategorisnya pilih Java, projectnya pilih Java application, kemudian di next. Nah, di sini kita isi project name-nya. Nah, project name-nya mau saya isi KRS mahasiswa misalkan ya. KRS mahasiswa. Oke, sudah. Kemudian diklik finish. Oke, sudah terbentuk. Mulai dari ini tadi projectnya KRS mahasiswa, kemudian source package-nya adalah ini ada KRS mahasiswa dan KRS MHS maksud saya. Dan ada KRS MHS.java. Oke, ini adalah main form-nya. Sekali lagi main form-nya KRS.java. Baik, yang pertama perlu kita buat, yang pertama adalah koneksi.java dulu. Mungkin bisa sambil dilihat di modul base datanya ya. Untuk yang pertama kita buat koneksi.java. Nanti koneksi.java digunakan sebagai digunakan untuk tempat codingannya ya. Jadi tempat codingannya di mana dari codingan itu yang menghubungkan antara aplikasi Java dengan MySQL-nya. Oke, langsung aja caranya klik kanan di sini, pilih new, kemudian kita pilih Java class. Java class kita kasih nama koneksi mahasiswa. Ini aja. Nah, sudah otomatis ada .java-nya. Oke. Sudah ada di sini koneksi mahasiswa.java. Ini sudah muncul sini ya. Nah, yang membedakan antara main form dengan yang bukan adalah ini ada apa namanya simbol play buttonnya, anak panah warna hijau seperti ini ya. Nah ini, jadi ini nanti sebagai main formnya KRS.java. Oke, kemudian ini kita sudah buat koneksi.mas, maka selanjutnya yang perlu kita isi adalah kita perlu mengimport package-nya dulu. Oke ya, kita mengimport package-nya dulu. Langsung saja kita ketikkan untuk importnya, ya kita harus ketik import ya. Import karena package yang mau kita gunakan adalah kaitannya sama database, berarti semuanya tidak lepas dari java.sql. Sesuai dengan kebutuhan. Ada yang menuliskan satu-satu, ada yang menuliskannya gampangnya langsung tanda bintang gitu. Dah, artinya sudah all semua. Istilahnya all include gitu ya. Tapi dalamnya kita jabarkan aja satu-satu ya. Mulai dari connection. Di Java ini agak gampang. Masa gampang itu kita kontrol spasi aja, dia nanti akan muncul. Jadi kita nggak harus menuliskan satu-satu ya. Jadi ada autonya. Nah, java.sql. Selanjutnya yang perlu kita tuliskan adalah drive manager. Ini package yang diperlukan adalah
package yang diperlukan untuk koneksikan antara Java dengan MySQL. Kita import lagi, masih ada kira-kira butuh 5 package ya. Java.sql, kemudian ada SQL exception, SQL exception, kemudian import java.sql.statement, kemudian import java.sql.result set. Oke, result set. Oke, ini kita sudah membuat, jangan lupa Ctrl S disimpan. Oke, kita sudah membuat untuk import package-nya, perintah import package. Selanjutnya yang perlu kita buat adalah di public class-nya ini, bagian bawah public class-nya ini. Selanjutnya kita ketikkan perintah untuk mengkoneksikan antara Java dengan MySQL. Bisa dilihat di modul sekalian, bisa dilihat ya. Saya sambil cek di modulnya. Oke, langsung saja kita tuliskan public. Jadi nanti publicnya ada dua ya, ada public static sama public yang tanpa static istilahnya ya. Public static, kalau public static itu istilahnya nanti dia bisa dipakai di tempat lain ya. Tapi kalau untuk public yang tanpa static dia untuk yang di sini aja, misalnya gitu. Oke, dalam hal ini public static connection, kemudian kita tuliskan connection-nya menggunakan koneksi koneksi MAS. Oke, sebentar, ini perlu kita koneksikan dulu. Oh, sorry. Ini bukan koneksi.mas ya. Jadi ini yang koneksi biasa. Untuk koneksinya. Kemudian selanjutnya kita tuliskan public static statement selanjutnya oke, ini public ya, bukan publish. Selanjutnya baru sini public koneksi mahasiswa. Nah, oke, ini sorry, ini untuk metode publiknya ya. Oke, selanjutnya kita tuliskan perintah untuk mengkoneksikan ke database MySQL-nya. Oke, sebentar, ini ada gangguan dengan wifi. Oke, tidak apa-apa. Oke, saya mulai dari buka kurung kurawal. Kalau di aplikasi yang lain istilahnya begin end-nya ya. Oke, kita mulai dari try. Kemudian langsung kita tuliskan class dot for name class for name. Oke, hati-hati. Ini menggunakan case sensitive, jadi harus penulisannya harus diperhatikan. For name di sini dituliskan kita mengambil ini library JDBC drivernya ya, mysql.jdbc.driver. Mungkin ini nggak langsung tertulis gitu ya. Kita coba import library-nya dulu, karena ini ada tanda merah, artinya dia tidak diketahui ya. Oke, ini kita library, kita add dulu library-nya JDBC driver. Di library, klik kanan, pilih add library. JDBC, nah MySQL JDBC driver, add library. Kemudian sambil kita, oke, sudah sudah masuk library-nya. Oke, sudah masuk library-nya. Oke, kita lanjutkan lagi.
gitu, masih ada tanda merah. Oke, oke. Nanti apa namanya, kita lanjut lagi aja dulu. Oke, kemudian setelah kelas for name JDBC drivernya sudah, saatnya adalah perintah catch. Kemudian kita pakai exception. Oke. Kemudian buka kurung, kita tuliskan sistem, bukan sistem out ya. Ini di sini maksudnya adalah untuk notifikasi bahwa JDBC drivernya tidak ditemukan. Kalau misalnya, jadi tadi kan try dia mencoba untuk di bagian MySQL JDBC-nya dicari ada nggak. Kalau misalkan tidak ada, nanti akan muncul di sini JDBC driver tidak ditemukan. Oke, ini kemudian ini kita kasih keterangan get message ini. Kemudian selanjutnya adalah kita buat jika koneksi sama dengan 0, maka di sini kita akan ada proses try lagi, yaitu kita tuliskan koneksi sama dengan driver manager get connection. Di sini kita tuliskan URL-nya. URL yang dimaksud adalah untuk perintah koneksi ke database. Dalam hal ini perintahnya adalah JDBC -2 MySQL. Ini pakai link ya, karena tadi juga namanya URL. Localhost. Kita localhost itu nama apa namanya hostnya ya. Kita pilih localhost, kemudian nama database-nya academic, kemudian untuk login-nya pakai perintah pakai user root, kemudian password-nya adalah kosong. Oke ya, betul ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah catch-nya lagi. Catch-nya SQL exception kemudian kita kasih perintah sistem out. Dan di sini dituliskan koneksi DB error. Oke, kemudian di sini kita kasih keterangan jika koneksi tidak sama dengan 0, maka sistem outprintln koneksi DB berhasil. Oke, ini tutup. Nah, oke, ini untuk koneksi mas.java-nya. Oke, kemudian kalau sudah kita coba running dulu. Coba running. Run anyway. Oh, ada yang error. Oke ya, di bagian website sudah tertulis bahwa build successful, total time 3 second. Jadi artinya tadi juga ada notif yang muncul ya.
mungkin nanti memang ada yang perlu diperhatikan lagi. Tapi kalau di sini tulisannya sudah build successful, artinya untuk koneksi.java dia sudah berhasil. Oke ya, koneksi.java dia sudah berhasil. Atau kalau di Java itu ada satu lagi apa istilahnya ya, untuk memastikan bahwa dia berhasil apa namanya, ada errornya atau tidak, ada salah satu fitur di sini yaitu clean and build project. Jadi bisa aja ini kita klik dulu untuk memastikan bahwa apakah benar-benar ada error apa enggak gitu ya. Oke, dilihat di sini ada errornya adalah bagian com MySQL JDBC driver. Jadi sepertinya ada yang belum uh, terkoneksi ya, terkoneksi dengan JDBC drivernya. Oke, nggak apa-apa. Nanti akan kita coba. Kalau misalnya memang belum bisa, berarti memang ada error di sini ya. Oke, itu selanjutnya langsung kita buat form. Ini tadi koneksinya sudah kita buat. Selanjutnya kita buat form. Untuk pembuatan form itu adalah di JFrame Form. JFrame Form. Kita klik di sini. Kita mau yang pertama misalkan ya, saya mau mengambil data atau menampilkan data di form yang pertama, data misalnya dapat data pertama data mata kuliah. Jadi form pertama misalnya saya kasih nama form mata kuliah, matkul aja, form matkul, finish. Oke, form matkul. Nah di sini ya, diperhatikan ini form matkul sudah apa namanya, tinggal kita isi. Kemudian ini source-nya, nah seperti ini. Oke ya, seperti source-nya. Yang perlu diperhatikan adalah ada dua main form di sini, yaitu form matkul dan form Java. Ini harus kita kurangi salah satunya. Jadi dengan demikian untuk form KRS MAS.java ini harus kita matikan dulu. Jadi maksudnya adalah form utamanya, main formnya kita pindah ke form matkul. Caranya di form bukan di formnya, di Java, kelas Java KRS mahasiswa. Nah, di sini ada public static void main string. Ini kita komen aja. Ini kita sorry. Ini kita blok. Nah, sampai dengan sini kita komen. Ini dia. Klik. Nah, jadi dengan demikian main formnya sudah pindah ke form matkul.java. Sampai kita bersih-bersih. Oke, masih di sini ya. Oke, form matkul.java. Langsung aja diklik di desain ini ya. Jadi tadi ini source, ini desain, source, desain. Nah, yang pertama kita buat adalah kita perlu label, yaitu untuk menuliskan, misalnya di sini saya tuliskan, diklik label, kemudian penulisan di sini kita pilih teks. Nah, sini misalkan saya tuliskan data mata kuliah. Oke, kemudian ambil label lagi, yaitu yang pertama sesuai dengan nama kolomnya ada kode mata kuliah, kemudian yang ini nama mata kuliah, kemudian yang satunya adalah SKS. Sekali lagi untuk penulisan ini pakai label ini ya, pakai label J label SKS. Oke, sudah. Nah, untuk edit teksnya kita pakai yang namanya text field. Di sini text field 1, text field 2, text field 3. Nah, kemudian kalau mau diatur ya monggo diatur, misalkan biar agak terlihat lebih banyak, ini dinaikkan dulu, kemudian ini juga dinaikkan, kemudian ini juga ada di pepetkan ke atas tuh, boleh lagi. Oke, sudahlah, ini dulu aja. Kemudian buttonnya kita pakai ini button, misalkan yang pertama simpan, ini ubah, yang ini hapus.
Nah, kita atur sedemikian rupa sehingga ada simpan, ubah, hapus. J button. Nah, sini tulis sih simpan. Kemudian ini ubah, ini hapus. Oke, agak kita atur lagi aja. Kemudian untuk menampilkan datanya kita pakai namanya JTabel. Nah ini ya, JTabel. Kita taruh di sini aja. Nah, oke lah sini. Ini nanti akan atur sendiri. Misalkan mau diperbesar monggo silahkan. Kemudian kalau mau ini menghilangkan nih JText field ini mau dihilangkan di bagian teks, ya. Jadi misalkan, nah JText field mana dia? Teks, hapus. Oke, sebentar JText field, teks. Oke, kita hapus. Nah, oke, sebentar. Jadi, nah dia menghilang. Text field, JText field kita ambil aja dulu. Oke, nanti aja deh. Oke, kita fokus ke menampilkan data dulu di JTabel. Oke ya, kita menampilkan data dulu di JTabel. Oke, kemudian selanjutnya yang perlu kita isi adalah di form matkul. Yang perlu kita isi yang pertama, sama seperti tadi, di koneksi. Kita perlu mengetikkan dulu import package-nya. Oke, import package-nya. Sama seperti tadi ada beberapa import yang harus ada beberapa package yang harus diimport maksudnya ya. Pertama ada com.sql .jdbc .connection us connection, kemudian selanjutnya import java.lit.exception, kemudian import java.scale.resultSet, kemudian import java.scale.xScale exception import Javax ya. Oke, jadi ada Java, ada Javax, swing, J option pane, kemudian Javax, swing, tabel untuk menampilkan data di tabel ya. Default tabel model. Oke, ini untuk import di form mata kuliah atau form matkul. Oke, atau import di form matkul. Nah, kemudian yang selanjutnya perlu kita tuliskan adalah, jadi sekali lagi ini tadi untuk import package di form matkul, kemudian kita perlu mengkoneksikan antara koneksi mhs.java ke form matkul. Nah, cara koneksinya adalah kita tuliskan di sini di bagian extend Java Swing JFrame-nya ini ya. Oke, kita tuliskan koneksi MAS, kemudian spasi koneksi, kemudian new koneksi MAS. Oke, ini perintah untuk menghubungkan antara form matkul.java dengan form dengan kelas koneksi MAS. Oke ya. Kemudian yang selanjutnya perlu kita tuliskan di bawah ini nanti adalah kita perlu menuliskan init. Init itu maksudnya adalah untuk metode ya, kalau nggak salah ya namanya. Untuk metode data
matkulnya yang perlu kita tuliskan. Nah, untuk penulisan initnya, sebelumnya kita perlu menuliskan dulu di bagian bawah sini ya, private-nya ya. Nah, tuliskan di bagian sini aja. Oke, bagian sini perlu kita tuliskan dulu private void. Kita buat init misalkan kita kasih nama data matkul, kemudian di sini tipenya string SQL. Silakan nanti bisa sambil dicek di modul, ini juga sudah ada panduan penulisan private void-nya untuk init data matkul. Oke. Perintah di dalamnya yang perlu kita tuliskan mulai dari default tabel model, yaitu kita ambil dari tabel model sama dengan new tabel default tabel model. Oke, ini ya, tabel model default new, default kok tidak ada default tabel. Oke, kita tuliskan dulu aja deh, default tabel model kemudian tabel model dot add column. Nah, ini nanti kita tuliskan di kolom yang ada di tabel, JTabel tadi ya, JTabel. Jadi ini untuk penulisan nama fieldnya, sekali lagi nama fieldnya atau nama kolomnya. Tulisan sini kode mata kuliah, kemudian lanjut lagi kolom nama mata kuliah, kemudian kolom SKS. Oke, sudah. Ini sekali lagi, ini tadi kita baru menuliskan kolomnya, ya, bagian nama kolomnya. Selanjutnya kita tuliskan lagi perintah untuk try. Sini aja buka kurungnya. Kemudian result set. Koneksi mahasiswa. Sorry, ini bukan koneksi mahasiswa, ini yang koneksi dulu. Nah, koneksi dot statement dot execute query. Nah, ini dia query SQL. Kemudian di sini kita pakai perintah while, di mana untuk result set next, ya, dia tabel model dot add column, add row ya, bukan add column, add row, di mana add row yang dimaksud adalah di sini mulai dari new object, nah, O-nya O besar, jangan sampai salah. Nah, oke, new object, kemudian di sini buka kurung kurawal lagi ya. Nah, selanjutnya result set dot get string. Ini dia. Get string di sini kita tuliskan adalah
nama kolom yang ada di MySQL-nya, di database-nya, yaitu kode MK, kemudian koma nih, kemudian result set dot get string, ini adalah nama MK, kemudian selanjutnya adalah result set dot get string, SKS. Oke, kemudian sini sudah tutup kurung. Selanjutnya di sini kita tuliskan jtabel. Oke, sini dulu maksudnya. Jtabel 1 dot kita atur set model, tabel model. Oke, sudah betul. Kemudian di sini catch SQL exception dot e, kemudian sini kita tuliskan j option pane, so message dialog. Oke, ini aja root pane, kemudian dot get message. Oke, ini ya. Oke, ini jadi perintah untuk menampilkan data untuk memanggil data, lebih tepatnya memanggil data dari database ke Java-nya. Tapi ini belum selesai. Nah, selanjutnya perlu kita ada di sini di public form matkulnya. Di sini kita tambahkan init data matkul. Nah, di sini perlu kita tuliskan nama tabel. Jadi nanti perintah query memanggil tabelnya nanti di sini. Select bintang from tbmk. Oke, nih sudah selesai. Kita coba dulu, kita bersih-bersihnya ada error enggak kira-kira. Oke, ada error bagian sini. Kita coba di running dulu. Kita pilih format tool sebagai main class. Oke, run away. Oke, kalau dilihat di sini, ini koneksi DB-nya sudah berhasil ya. Koneksi DB sudah berhasil, tapi masalahnya di sini adalah dia belum bisa memanggil datanya dalam database. Kayak gini kita matikan dulu. Kita cari tahu dulu kira-kira kesalahannya ada di mana itu ya. Oke, sini sudah build stop. Oke, kita cari tahu dulu kira-kira errornya apa. Mari kita cari. Sekali lagi memang yang perlu diperhatikan karena NetBeans itu case sensitif, jadi harus benar-benar dicari ya harus benar-benar cari gitu ya, karena case sensitif huruf besar huruf kecil, tanda baca itu juga sangat berpengaruh ya. Oke, yang pertama di sini kita sudah mendeklarasikan koneksi. Oh iya, betul. Kita belum mendeklarasikan, jadi pertama ini koneksi, kita baru mendeklarasikan koneksi yang ini. Sementara statement ini belum kita deklarasikan. Oke, statement kita deklarasikan. Create statement. Oke, kita simpan dulu, kita bersih-bersih dulu. Masih ada yang error, class for name di sini.
Oke, sebentar. Kelas di sini dimaksud adalah, nah ini, C besar bukan kelas publik. Oke, tanda seru sudah hilang ya. Oke, mudah-mudahan sudah berhasil. Oke, kita bersih-bersih dulu sini, istilahnya bersih-bersih ya. Alhamdulillah sudah build successful. Bismillah, kita coba running. Nah, ini dia. Sudah muncul ya. Jadi sudah muncul, alhamdulillah ini. Ini tadi kode mata kuliah, ini nama kolomnya. Kode mata kuliah yang tadi sudah kita deklarasikan, kode mata kuliah. Biarpun nama kolomnya sini sebenarnya kalau di database-nya KDMK, nama mata kuliah. Kalau di database nama MK, SKS sama juga SKS. Oke, nanti bisa kita hapus satu-satu teksnya dia. Oke, sekali lagi ini koneksi kita sudah berhasil untuk koneksi database dari MySQL ke NetBeans-nya. Sekali lagi hati-hati, ini case sensitif, jadi harus benar-benar detail, harus benar-benar apa namanya teliti ya, huruf besar huruf kecil dan tanda baca itu juga sangat berpengaruh. Oke, mungkin sekian dulu untuk video tutorial kali ini koneksi database dari MySQL dengan Java NetBeans. Selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi ke simpan, ubah, dan hapus. Oke, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.